Aku Miska, aku Kelinci. Kami bertiga akan memperkenalkan program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Coba itu pas Martin. Dabai. Nah, di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia ini terdapat 15 program studi. Salah satunya itu program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pengajaran di program studi Rusia FIB UI dilakukan di gedung-gedung pembelajaran dengan fasilitas yang modern. Selain gedung untuk melakukan pengajaran, kelas terbuka, situs penelitian, dan ruang diskusi juga tersedia di FIB UI. Di program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, mata kuliah yang dipelajari sangatlah beragam, mulai dari bahasa Rusia itu sendiri, linguistik Rusia, sastra, budaya, hingga sejarah yang dimulai dari masa Uni Soviet hingga Federasi Rusia. Metode pembelajaran yang digunakan di program studi Rusia Universitas Indonesia adalah metode terkini dan interaktif, yang membuat mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan membentuk pola pikir kritis mahasiswa. Selain mempelajari tentang Rusia, mahasiswa program studi Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia juga dituntut untuk memahami dan mengkaji gejala budaya dan bahasa yang terjadi di Rusia melalui mata kuliah budaya, sastra, sejarah, dan linguistik. Tak, что мы нужно делаем сейчас? Сейчас, kami akan mengajak kalian lihat testimoni dari Gaspajin dan Gaspaja, lulusan program studi Rusia UI, dan juga yang masih berkuliah di sini. Langsung saksikan aja. Awal karir saya di Kementerian Luar Negeri tentu tidak terlepas dari latar belakang pendidikan saya. Saya lulusan sastra Rusia UI tahun 2008. Sebagai alumni dari sastra Rusia UI, saya melihat saat ini perkembangan di jurusan sastra Rusia UI sangat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saya melihat banyak sekali peningkatan baik dalam fasilitas maupun kualitas dari jurusan itu sendiri. Привет всем, меня зовут Висну, 98 класс. Я работаю в Министерстве иностранных дел, а сейчас я направляю в консульство Индонезии в Чикаго. Sastra Rusia yang membuat saya bisa diterima jadi diplomat di Kemlu. Tapi jadi diplomat di Kemlu bukanlah satu-satunya peluang buat lulusan sastra Rusia. Здравствуйте! Halo! Добро пожаловать на русскую кафедру. Kami mengajarkan bahasa, sastra, sejarah, dan budaya Rusia yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen-dosen kami telah banyak menghasilkan publikasi di jurnal nasional dan internasional. Selain itu, lulusan program studi Rusia banyak yang telah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan multinasional, dan internasional. Sepertinya enak sekali ya kalau kita bisa ke Rusia. Daripada menghayal, mending kita belajar aja. Yuk. Betul, di Prodi Rusia FIB UI kan setiap tahunnya selalu mengadakan program beasiswa ke Rusia untuk mahasiswa semester 7. Nah, sudah pada tahu kan tentang Prodi Rusia FIB UI? Давайте изучать русский язык в Университете Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan saya Eki Febriansyah, menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2021. Ketika teman-teman sudah bergabung dalam jurusan ilmu perpustakaan, teman-teman akan mempelajari dasar-dasar dari ilmu perpustakaan dan informasi. Selain itu, teman-teman juga akan mempelajari bagaimana pengkodean data dari suatu website atau situs. Semua itu dipelajari dalam satu semester pertama, sehingga teman-teman akan siap menerima pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan perpustakaan, arsip, dan informasi secara keseluruhan di semester-semester berikutnya. Jurusan ilmu perpustakaan tidak hanya mempelajari terkait perpustakaan saja, akan tetapi kita juga belajar terkait arsip dan juga informasi secara keseluruhan.
sehingga jurusan ilmu perpustakaan tidak sesempit yang kalian kira, akan tapi kajian kami itu sangat luas berkaitan dengan informasi. Nah, karena teman-teman sudah mempelajari ilmu-ilmu dasar yang berkaitan dengan informasi, oleh karena itu prospek jurusan dari jurusan ilmu perpustakaan akan sangat luas. Seperti misalnya pustakawan, arsiparis, data analyst, data manajemen, dan semua pekerjaan yang berkaitan di bidang data dan pengolahan data. Sewaktu perkuliahan masih dilaksanakan secara luring, mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan biasa dikenal sebagai penguasa gedung 8 karena hampir semua mata kuliah yang diajarkan akan diajarkan di gedung 8. Terdapat perpustakaan khusus bagi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan yang dikenal dengan nama DIPI. Di perpustakaan ini kalian tidak bisa mengajak teman kalian yang beda jurusan atau beda fakultas untuk masuk ke dalamnya dan belajar di dalamnya. Itu dia sedikit informasi terkait jurusan ilmu perpustakaan yang ada di Universitas Indonesia. Oleh karena itu, kami tunggu kehadiran kalian di jurusan kami. Terima kasih. Hai teman-teman Cakrawala Budaya, perkenalkan nama aku Fanya dari Bahasa dan Kebudayaan Korea UI 2018 selaku Ketua Umum Barang FIB UI 2021. Kenalan sama program studi BKK yuk. Bahasa dan Kebudayaan Korea merupakan program studi yang berdiri sejak tahun 2006 dan merupakan program studi termuda di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan saat ini telah mendapatkan akreditasi A. Program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea ini berfokus mengenai negara Korea serta budayanya. Jadi kita nggak hanya belajar tentang bahasanya saja. Dan program studi ini hanya ada 4 di Indonesia, salah satunya ya di UI. Program studi BKK adalah satu-satunya program studi bahasa di FIB yang tidak menyandang nama sastra. Alasannya karena BKK didirikan setelah pergantian Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada tahun 2002. Lulusan BKK juga memiliki peluang kerja yang cukup luas, diantaranya sebagai interpreter, translator, jurnalis, tenaga pengajar, content writer, tour guide, leksikografer, hingga menjadi bagian dari Kedutaan Besar Korea di Indonesia maupun sebaliknya, atau perusahaan multinasional Korea dan juga Kementerian Luar Negeri, dan juga kementerian-kementerian lainnya. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu tentang Bahasa dan Kebudayaan Korea UI ya. Di BKK, kalian akan mempelajari kemahiran bahasa Korea, kajian linguistik Korea, terjemahan Indonesia Korea dan Korea Indonesia, prosa dan puisi Korea, drama dan film Korea, serta bahasa dan budaya perusahaan Korea. Kuliah di jurusan BKK itu seru banget, apalagi lingkungan pertemanannya. Hubungan antar angkatan pun seru dan erat banget. Jadi jangan takut dan semangat buat kalian yang mau gabung bareng sama keluarga BKK. Hoiting! Program studi ilmu filsafat menghasilkan pemikir, kritis, dan filosofis yang mampu memberikan solusi konkret atas persoalan sosial budaya dalam konteks lokal maupun global. Suasana belajar dibangun melalui diskusi yang aktif dan melatih argumentasi yang terstruktur. Banyak fenomena yang menjadi bahasan di kelas. Hal tersebut membuat suasana belajar yang inklusif, mandiri, dan kreatif. Harapan kami adalah menghasilkan agen perubahan yang mampu berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dan efisien. Berpikir logis, Negosiasi ontologis, Estetika, persoalan etis, Sejarah filsafat, membangun argumentasi, isu kemanusiaan, fenomena sosial budaya, Persoalan seni dan sastra, berpikir kritis, kreatif, memecahkan persoalan, fenomena lokal, fenomena global, pemetaan masalah, menjamin relasi. Pembelajaran di kelas itu sangat beragam. Contohnya, pengajaran dari dosen, presentasi, tanya jawab, dan diskusi yang interaktif antara mahasiswa dan dosen. Topik yang dibahas pun sangat menarik dan variatif. Tidak hanya pemikiran filsuf saja yang dikritisi, tetapi juga fenomena-fenomena aktual yang ada di sekitar kita. Mulai dari seni, etika, sosial, politik, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Kami juga kerap melakukan pembelajaran di luar kelas loh, seperti kunjungan ke museum atau ke tempat-tempat publik yang memiliki relevansi dengan pembelajaran di dalam kelas.
seperti yang biasa kami lakukan di kelas filsafat teknologi. Nah, selain itu kami juga sering mengikuti aksi-aksi tertentu seperti aksi Kamisan maupun Women's March Jakarta untuk mengisi waktu di kelas filsafat dan HAM dan paradigma feminis. Oke, nanti kita bahas acaranya di waktu yang lain ya. Dadah! Banyak mahasiswa filsafat UI yang aktif loh pada kegiatan ekstrakurikulernya di dalam maupun di luar kampus. Nah, Prodi Filsafat sangat mendukung kegiatan mahasiswanya, asalkan kegiatannya positif. Gue seneng banget kuliah di filsafat karena gue bisa banyak belajar, gue bisa dapat pemikiran kritisnya, terus gue juga jago debat lah pokoknya waktu itu, dan bikin gue waktu kerja jadi kebantu karena sekarang gue kerja apa gue masih melakukannya dengan kritis. Keinginawan, kekaguman, dan juga kritisisme, 3 hal yang saya peroleh ketika berkuliah di Filsafat UI dan apa yang coba saya sampaikan sebagai seorang pendidik kepada murid-murid yang saya ajar sehingga mereka semua bisa menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Kuliah di filsafat membekali saya untuk kritis dan imajinatif dalam membaca fenomena sosial dan budaya. Ini penting untuk membangun wacana baru di bidang yang saya tekuni saat ini, yaitu seni dan film. Bicara tentang pentingnya ilmu filsafat di bidang yang sedang digeluti oleh Dini Ada Nurani, aktivitasnya di sini di Forum Lenteng sangat penting ya, karena hampir semua atau banyak dari filsuf besar dunia yang penting di dunia pemikiran itu pernah menulis buku tentang film secara spesifik. Program studi ilmu filsafat akan selalu menghasilkan agen perubahan lewat karya dengan logika menantang dunia. Viva Filosofia. Guten Tag allerseits, perkenalkan, saya Askataya Harjanto, anggota dari Divisi Humas ISJ UI. Apa sih singkatan dari ISJ? ISJ, atau Ikatan Studi Jerman, adalah keluarga himpunan mahasiswa sastra Jerman yang ada di dalam program didik sastra Jerman. Belajar apa aja ya di sastra Jerman? Sastra Jerman merupakan salah satu jurusan yang ada di dalam FIB UI. Dalam sastra Jerman, Anda akan mempelajari mengenai bahasa, budaya, dan sejarah Jerman. Anda juga akan mempelajari mengenai konsep teoritis, susastra, dan kajian budaya yang ada dalam Jerman. Lulusan dari jurusan ini akan lulus dengan sertifikasi bahasa Jerman setara dengan CEFR kelas B2. Apakah sudah harus bisa bahasa Jerman sebelum masuk? Bisa berbahasa Jerman bukan merupakan syarat untuk memasuki sastra Jerman. Di hari pertama perkuliahan, Anda akan diajari oleh dosen layaknya Anda baru memulai berbahasa Jerman, yaitu kelas A1. Saya sendiri memasuki sastra Jerman hanya mengerti sedikit bahasa Jerman. Sedangkan teman-teman yang lain ada yang sudah lancar banget bahasa Jermannya. Tapi kami tetap diajar satu sama lain oleh dosen. Kalau masuk sastra Jerman, nanti bisa kerja jadi apa? Ketika Anda lulus sastra Jerman, Anda memiliki berbagai pilihan prospek kerja. Di antara lain, yaitu kedutaan besar Jerman, perusahaan dan instansi Jerman, tenaga jurnalistik, tenaga pendidik, dan penerjemah, dan lain-lain. Nah, tahu nggak sih ada yang unik dari jurusan kita? Dalam jurusan sastra Jerman, kami memanggil tenaga pendidik laki-laki dengan sebutan Herr, dan tenaga pendidik perempuan dengan Frau. Kami membubuhi sebutan tersebut di depan nama. Kami juga memiliki berbagai dosen native, yaitu dosen yang berada atau tinggal di Jerman. Tertarik dengan sastra Jerman? Anda bisa menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Di sini juga bisa, dan di sini. Sekian dari saya. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und guten Tag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahman Siva. Saya merupakan mahasiswa program studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurusan saya, program studi Arab atau yang biasa dikenal dengan sebutan sastra Arab. Sastra Arab sendiri merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang berdiri pada tahun 1960. Setiap tahunnya program studi Arab membuka rata-rata 60 kuota bagi calon mahasiswanya. Di sastra Arab, kalian nggak bakal cuma belajar bahasa Arab saja, melainkan ada matkul universitas dan matkul fakultas yang akan kalian tempuh di semester awal-awal. Nah, tentunya matkul wajib fakultas ini bakal ditempuh juga oleh teman-teman kalian di jurusan lain di FIB-UI. Nah, untuk itu nanti kalian bakal ada kelas campuran dengan jurusan lain untuk menempuh mata kuliah ini. Contoh matkul universitas ada MPKTA, MPKTB, dan MPKO atau MPK Seni. Kemudian matkul fakultas contohnya ada Kebudayaan Indonesia dan Bahasa Indonesia Akademik. Nah, untuk matkul jurusannya sendiri di sastra Arab bakal ada mata kuliah yang mengenal struktur bahasa. Contohnya adalah morfologi sintaksis atau yang disebut sorot. Kemudian ada juga mata kuliah yang akan mengkaji karya-karya sastra, yaitu ilmu retorika yang bisa dikenal dengan ilmu balaghah. Kemudian juga akan ada mata kuliah yang membahas isu-isu seputar dunia Arab dan Islam. Contohnya seperti mata kuliah sejarah masyarakat Arab, gerakan pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam di Indonesia, dan mata kuliah lainnya. Nah, untuk kelas belanja, di sini kalian bisa memilih mata kuliah dari jurusan lainnya, baik di FIB maupun di fakultas lainnya. Nah, untuk Prodi Arab sendiri membuka 3 pilihan kelas belanja, yaitu ada bahasa Turki, bahasa Persia, dan bahasa Ibrani. Untuk meminatkan di sastra Arab, pada semester akhir kalian akan diarahkan ke 3 pilihan ini. Ada linguistik, latar belakang, dan kesusastraan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa illa liqa. Selamat datang di pengenalan jurusan Sastra Cina, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Oke, sebelum masuk ke dalam penjelasan inti, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai jurusan ini. Jurusan Sastra Cina merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia dengan fokus studi tentang Cina. Mahasiswa tidak hanya belajar sastra, tetapi juga mempelajari kebudayaan Cina, ilmu bahasa atau linguistik, dan juga sejarah Cina. Jurusan ini juga berkontribusi dalam pengabdian masyarakat karena memiliki mata kuliah bahasa Cina sebagai bahasa pengajaran asing yang bisa dibilang cukup unik. Masuk dalam karakteristik khusus jurusan, yang pertama, kita akan mempelajari segala sesuatu tentang Cina, mulai dari bahasa, budaya, sastra, dan lain-lain. Sehingga lulusan prodi jurusan sastra Cina akan disebut sebagai sinolog atau orang yang ahli dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentang budaya dan bahasa Cina. Karakteristik yang kedua ialah semua dosen di jurusan sastra Cina UI akan dipanggil dengan sebutan Laoshi. Sebutan ini tidak memandang dia pengajar laki-laki atau pengajar perempuan. Oleh karena itu, kita dapat menyebutnya seperti contohnya Chang Laoshi, atau Lin Laoshi, atau Wang Laoshi. Dan yang ketiga ialah bahwa setiap jurusan pasti memiliki himpunan, tidak terkecuali dengan jurusan sastra Cina. Sastra Cina UI memiliki himpunan yang bernama IMSI, atau kita sebut dengan Ikatan Mahasiswa Sinologi FIB UI. IMSI sendiri sudah berdiri sejak tahun 1957 dan memiliki 2 acara besar tahunan sebagai program yang besar, yaitu Sinofest dan Sinonight. Prospek kerja.
Seperti yang tadi sebelumnya sudah saya katakan, lulusannya dapat bekerja di sejumlah sektor seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar, perusahaan-perusahaan Tiongkok, pariwisata, keimigrasian, media massa, serta lembaga lainnya yang membutuhkan ahli bahasa dan budaya. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya jurusan kita itu namanya bukan sastra Jepang. Sebenarnya namanya jurusan kita itu adalah program studi Jepang atau Japanologi. Jadi kita nggak belajar sastra dan susastranya aja, tapi juga ada kebudayaan, lalu masyarakat Jepang, terus ada pariwisata dan geografinya, dan juga ada sejarahnya, gitu. Mata kuliah yang menarik ya, ada beberapa. Karena kita belajar prodi Jepang, yang kita pelajarin di mata kuliahnya juga ada pengantarnya, yaitu bahasa Jepang atau Nihongo. Untuk belajar Nihongo ini, kita belajar dari awal bareng-bareng sama teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Berikutnya ada mata kuliah terjemahan Indonesia Jepang. Nah ini untuk kalian yang suka nonton drama, anime, lalu manga, ini mata kuliah ini kita pelajari semua itu, 3 hal itu. Lalu berikutnya ada mata kuliah geografi dan pariwisata Jepang. Di mata kuliah ini kita mempelajari pariwisata Jepang berdasarkan letak geografisnya. Lalu berikutnya ada sejarah. Sejarah ini menariknya karena dibagi secara 4 mata kuliah, yaitu yang pertama pengantar sejarah Jepang, lalu sejarah pemikiran Jepang, lalu sejarah diplomasi Jepang, dan sejarah kontemporer. Yang terakhir itu ada mata kuliah pengantar masyarakat Jepang. Nah di sini pikiran kita akan dibuka untuk bagaimana cara memahami pola pikir masyarakat Jepang. Tentunya seru-seru dan asik-asik dong. Untuk tempat nongkrong, kita ada beberapa tempat ya. Biasanya itu pertama gazebo, lalu atap sastra, terus kantin humaniora, dan kantin pusat studi Jepang. Walaupun namanya pusat studi Jepang, bukan berarti kita kuliah di sana ya. Kita tetap kuliah di FIB ini. Tapi kalau untuk sekedar membaca di perpustakaannya atau nongkrong di sana, boleh banget kok. Nggak cuma anak-anaknya aja yang seru, kita juga punya acara-acara himpunan yang seru banget. Salah satunya itu adalah GER Jepang UI. Apa sih GER Jepang UI itu? GER Jepang UI itu adalah salah satu acara di Jepangan terbesar yang ada di Indonesia, terutama dalam lingkup kampus. Prospek kerjanya sastra Jepang itu sebenarnya luas banget ya. Tapi kebanyakan alumni kita itu bekerja di bidang ya, seperti perusahaan otomotif Jepang, perbankan Jepang, lalu kedutaan besar, menjadi jurnalis juga. Lalu tadi kan kita sudah menyinggung acara Jepang terbesar kita kan, yaitu GER Jepang UI. Nah alumni kita juga ada yang bekerja menjadi event organizer atau IO. Ini karena sudah mendapat pengalaman di acara tadi zaman kuliah. Sama-sama. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut soal kegiatan kita, kalian bisa cek di akun media sosial Himajaya FBUI. Sampai jumpa di kampus. Bonjour à tous. Ayo kita kenalan dengan program studi Perancis Universitas Indonesia. Program studi Perancis merupakan nama resmi jurusan karena bidang ilmu yang diajarkan mencakup negara dan bangsa Perancis dan Frankofon secara menyeluruh dalam aspek sosial, humaniora, dan kebudayaan. Program studi Perancis merupakan salah satu prodi tertua di FIB UI, di mana prodi Perancis berdiri pada tahun 1952, tepat 2 tahun setelah Fakultas Sastra berdiri. Prodi Perancis UI merupakan salah satu prodi Perancis terbaik di Indonesia dan sangat berbeda dengan jurusan-jurusan serupa lainnya di Indonesia. Prodi Perancis UI memiliki beberapa kekhasan, yaitu mengajarkan studi tentang komunitas Frankofon dan menawarkan studi bahasa serta kebudayaan lain, seperti Spanyol, Italia, dan Portugis. Mata kuliah yang ditawarkan dalam Prodi Perancis UI juga unik, beragam, menyesuaikan zaman, dan lebih bersifat praktis.
Prodi Prancis UI juga rutin mengadakan festival jurusan setiap tahun, yaitu Festifrance, acara kesenian dan olahraga seperti pementasan teater, e-sport, nonton bareng, dan diskusi film, serta aktif dalam berbagai acara fakultas. Mata kuliah Prodi Prancis UI diklasifikasikan atas 4 bidang peminatan studi, yaitu sejarah, kebudayaan, susastra, dan linguistik. Berikut merupakan beberapa daftar mata kuliah Prodi Prancis UI yang diklasifikasikan sesuai dengan bidangnya. Sekarang kita akan memasuki karakter Prodi Prancis UI. Berdasarkan pembelajaran dalam Prodi Prancis UI, mahasiswa Prancis sedikit banyak terpengaruh oleh pola pikir orang Prancis yang kritis, dinamis, modis, humanis, dan senang terhadap diskusi. Mahasiswa Prancis juga mahasiswa yang analitis, argumentatif, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Lulusan Prodi Prancis UI tidak terbatas hanya pada pekerjaan tertentu. Sebagian besar lulusannya bekerja di ruang lingkup Kedutaan Besar Prancis dan negara Frankofon, serta Kementerian Luar Negeri, organisasi internasional seperti World Bank dan UNICEF, industri media kreatif dan media massa, penulisan seperti content writer dan copywriter, juru bahasa dan Kementerian Kebudayaan, akademisi, serta kewirausahaan seperti usaha travel dan korporasi dari Prancis. Sekian presentasi dari Prodi Prancis UI. Merci beaucoup. Perkenalkan, nama aku Ayu Prihatini. Aku adalah anggota dari KMSJ. Apa sih KMSJ? Oke, baik. KMSJ itu apa sih? Nah, KMSJ adalah singkatan dari Keluarga Mahasiswa Sastra Jawa. KMSJ sendiri adalah himpunan mahasiswa dari Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Apa aja sih yang dipelajari di jurusan Sastra Daerah untuk Sastra Jawa? Ini kami diajarkan bahasa maupun budaya Jawa. Nah, untuk kamu yang minat untuk mendalami budaya Jawa, nah kamu cocok banget nih masuk prodi ini. Boleh lihat mata kuliah keseluruhan nggak, Mbak? Boleh banget dong. Kamu mau lihat mata kuliah bisa di samping aku. Apakah harus menguasai bahasa Jawa, Mbak, sebelum masuk Prodi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa? Enggak kok, tenang aja. Karena di prodi ini kami tidak dituntut menjadi orang Jawa, melainkan kami diajarkan dari awal, dari tingkatan bahasa Ngoko, tingkatan bahasa Kromo Matio, hingga Kromo Inggil. Apa sih fun fact yang ada di Prodi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa? Mahasiswa di prodi ini bukan dari suku Jawa aja loh, tapi dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, KMSJ juga memiliki acara terbesar loh, yaitu Pekan Budaya Jawa. Yeay! Nah, Pekan Budaya Jawa itu sendiri adalah festival yang dimana ada pergelaran wayang, musik, dan lain-lain. Seru banget kan? Prospek kerjanya apa ya, Mbak? Prospek kerjanya yaitu bisa bekerja di sektor seperti Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar, Pariwisata, Keimigrasian, Media Massa, serta lembaga yang membutuhkan ahli bahasa dan budaya. Wah, makasih banyak, Mbak, informasinya. Baik, sama-sama. Untuk kalian yang mau tahu lebih dalam tentang KMSJ, kalian bisa langsung cek akun media sosial di bawah ini. Dadah! Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ikatan Keluarga Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama aku Regita, dan di sini aku akan mengajak kalian untuk melihat apa aja sih yang ada di Sastra Indonesia. Yuk! Sastra Indonesia Universitas Indonesia merupakan salah satu dari 4 jurusan yang pertama kali dibuka oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1940.
Saat ini kita mengenal jurusan Sastra Indonesia sebagai program studi Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Perubahan nama ini merupakan perluasan makna dari kata sastra itu sendiri. Program studi Indonesia tidak hanya mempelajari tentang kesusastraan Indonesia ataupun tata bahasa yang baik dan benar, tetapi kita juga akan mempelajari tentang ilmu linguistik hingga kebudayaan masyarakat di Indonesia. Maka dari itu, mengenal jurusan sastra Indonesia sama dengan memperdalam wawasan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pertama, banyak mahasiswa asing di program studi Indonesia. Asalnya ada dari Korea, Cina, Jepang, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di program studi Indonesia, kita memiliki acara tahunan, yaitu Falasida UI, untuk merayakan Bulan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, di program studi Indonesia tidak melulu belajar tentang sastra Indonesia saja, tetapi kita juga mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, di program studi Indonesia kita juga mempelajari tentang bahasa isyarat. Seru banget kan? Prospek pekerjaan lulusan program studi Indonesia sangatlah luas dan fleksibel. Kita bisa menjadi seorang penulis, copywriter, content writer, jurnalis, penyunting, pimpinan redaksi media massa, kurator karya, ahli linguistik, penerjemah, analis bahasa dan sastra, ahli bahasa forensik, ahli bahasa daerah, ahli dialek, sejarawan, pengamat sosiolinguistik, pembaca ahli naskah lama, tenaga pengajar, pegawai negeri, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia sekilas tentang program studi Indonesia Universitas Indonesia. Buat kalian yang masih penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang program studi Indonesia, bisa cek sosial media kami ya. Dan sampai jumpa di kampus. Program Studi Belanda di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia merupakan satu-satunya program studi di Asia Tenggara yang menawarkan program sarjana untuk studi Belanda. Studi Belanda tidak hanya mengenai masa lalu tetapi juga berorientasi pada masa depan, merefleksikan apa yang pernah terjadi untuk memahami apa yang sekarang terjadi di Indonesia dan Belanda. Program studi Belanda memberikan pembelajaran kemahiran bahasa Belanda, juga menawarkan pemahaman yang menyeluruh mengenai studi Belanda dari aspek linguistik, susastra, sejarah, dan budaya. Pengajar program studi Belanda merupakan SDM yang kompeten dan unggul dalam bidang pengajaran bahasa Belanda, linguistik, sastra, sejarah, dan budaya Belanda. Selain itu, para pengajar juga terlibat dalam berbagai penelitian yang sangat relevan untuk semakin memahami isu-isu sosial budaya yang terjadi di Indonesia pada masa lalu dan masa kini. Penelitian yang dilakukan juga menelisik fenomena sosial budaya Belanda dengan berbagai pemikiran kritis. Juga dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah hingga diterbitkan menjadi bacaan non-fiksi. Program studi Belanda juga melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang secara langsung menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dilibatkan dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat serta mempresentasikannya dalam berbagai kegiatan seminar dan konferensi ilmiah. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian memperkaya pengalaman belajar dan membantu mereka menerapkan berbagai ilmu yang telah dipelajari. Melalui kerjasama dengan Asosiasi Nasional Perkumpulan Pengajar Bahasa Belanda di Indonesia atau PPBBI dan Asosiasi Internasional Nederlandse Taalunie, mahasiswa melakukan kontak langsung dengan penutur jati bahasa Belanda lewat berbagai kegiatan seperti Hari Bahasa atau Taaldag,
serta kursus musim panas atau zomercursus di Jakarta, Belanda, dan Belgia. Selain itu, mahasiswa juga berkesempatan diajar langsung oleh dosen tamu asing yang berkunjung, serta melakukan proyek kebudayaan terkait bahasa dan budaya Belanda. Kontak langsung dengan penutur jati memperluas wawasan mahasiswa akan budaya dan bahasa Belanda, serta meningkatkan kemahiran berbahasa Belanda. Mahasiswa program studi Belanda juga distimulasi untuk melihat penerapan bahasa Belanda dalam masyarakat. Salah satunya dengan memperlihatkan teks serta produk budaya berbahasa Belanda dalam berbagai teks arsip, surat kabar, dan dokumen lainnya. Selain itu, kemampuan komunikasi dan kreativitas mahasiswa juga dilatih dalam berbagai kegiatan pengajaran seperti pada mata kuliah penulisan kreatif dan presentasi, juga dalam kegiatan bersama dosen atau aktivitas himpunan mahasiswa. Sejak awal, saya sudah memiliki ketertarikan dengan bahasa Belanda, sehingga saya dapat menyalurkan minat dan bakat saya dalam setiap pembelajaran. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan Belanda yang saya dapatkan, melainkan juga soft skill yang dapat menumpu saya memiliki daya saing tinggi ke depannya. Tidak hanya ilmu akademis yang saya dapatkan, tetapi saya juga mendapatkan banyak soft skills untuk perkembangan diri saya, seperti critical thinking, creative problem solving, productive collaboration, excellent integrity, dan lifelong learning. Lulusan program studi Belanda telah berkontribusi bagi masyarakat dan berkarya di berbagai sektor, seperti media, industri kreatif, arsip, pengajaran, riset bahasa, penulisan, dan penerjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo. Perkenalkan, nama saya Amanda Latifah Laksmana Putri selaku Ketua SKSUI tahun 2021. Ini ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang. Saya selaku Wakil Ketua Umum SKSUI 2021. Nah, di sini kami akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang ilmu sejarah UI dan juga himpunannya. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Nah, ilmu sejarah UI memiliki 3 jenjang. Yang pertama untuk S1, S2, dan S3. Apa saja yang dipelajari? Ya, ini macam-macam peristiwa bersejarah dalam kategori sejarah, yaitu sejarah dunia, sejarah Indonesia, sejarah militer, sejarah kesehatan, sejarah ekonomi, dan sejarah-sejarah yang lainnya. Dalam mempelajari sejarah, mahasiswa ilmu sejarah UI diberikan kelas atau pelajaran, yaitu metode sejarah. Metode sejarah ini terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan terakhir adalah historiografi. Mahasiswa ilmu sejarah UI juga diberikan kesempatan untuk peminatan sejarahnya, yakni ada 3 peminatan sejarah. Yang pertama, sejarah Asia Tenggara, sejarah Amerika, dan sejarah Australia. Nah, di tahun 2021 ini, kuota mahasiswa sejarah UI untuk SNMPTN terdiri dari 15 orang, untuk SBMPTN ada 22 orang, dan SIMAK atau reguler terdiri dari 38 orang. Nah, di sini setiap program studi pasti memiliki himpunannya dong. Program studi ilmu sejarah UI memiliki himpunan yang bernama Studi Grup Sejarah atau biasa disingkat dengan SKS. SKS didirikan di Kota Tua pada tanggal 10 November tahun 1978. Nah, mahasiswa ilmu sejarah UI juga memiliki tempat tongkrongan yang biasa kita sebut dengan sebutan DPR atau di bawah pohon pinang. DPR ini lokasinya ada di antara Gedung 9 dan Gedung 7 FIB UI, atau simbolnya sih di depan pelataran FIB UI. Hi, have you ever thought about learning English literature? Well, fear not, because UI has one of the best English literature programs in Indonesia. If you want to know more about our program, please watch the following video.
Program studi Inggris, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sastra Inggris, merupakan salah satu program studi yang ada di bawah naungan FIB UI. Sesuai dengan namanya, program studi ini mempelajari dan menelaah berbagai aspek budaya dan sejarah dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, khususnya Inggris, Amerika Serikat, serta Australia. Di program studi Inggris FIB UI, kamu akan mempelajari karya-karya sastra terkenal seperti Romeo and Juliet dan Macbeth. Selain itu, kamu juga diberi kesempatan untuk membaca novel, puisi, dan drama, baik dari era klasik maupun modern. Meskipun lebih dikenal dengan sebutan sastra Inggris, lingkup pembelajaran dari program studi ini tidak hanya terfokus di sastra saja, tetapi juga meliputi bahasa, linguistik, serta budaya dan sejarah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, karena lingkup pembelajaran yang luas, prospek kerja dari jurusan ini pun juga cukup luas. Lulusan dari sastra Inggris bisa berkarir di dunia kreatif, misalnya menjadi copywriter atau content writer karena di perkuliahan sudah terbiasa menulis. Atau bisa juga sebagai penerjemah, misalnya translator, transkriptor, atau interpreter. Bisa juga sebagai tenaga pengajar, seperti guru dan dosen. Melihat dari contoh-contoh tersebut, prospek kerja lulusan sastra Inggris sangat luas, sehingga dapat disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing mahasiswa. Thank you all for watching our video, and I hope we see you next year among our new students. Thank you. Halo teman-teman, saya dari mahasiswa Arkeologi Universitas Indonesia akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa itu program studi arkeologi. Yuk kita cari tahu. Arkeologi merupakan salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan masa lampau melalui tinggalan budayanya. Nah, kebudayaan masa lampau di Indonesia terbagi ke dalam 4 pembabakan zaman, yang dimulai dari masa prasejarah, masa klasik atau Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa kolonial. Salah satu kegiatan yang identik dengan ilmu arkeologi adalah ekskavasi. Ekskavasi merupakan penggalian arkeologi seperti yang sedang teman-teman saya lakukan di belakang. Yuk kita lihat. Halo semuanya, nama aku Windy. Aku mau ngasih tau nih kalau sekarang lagi ada penggalian arkeologi atau yang dinamain dengan ekskavasi. Nah, penggalian ini bisa kita dapatkan di mata kuliah pengantar arkeologi lapangan. Tapi sebelum itu, kita harus belajar tentang metode-metodenya dulu. Ada metode arkeologi 1, 2, dan 3. Di sini ada beberapa temuan yang biasa kita temukan di lapangan. Ada Arca Ganesha dan ada beberapa tembikar. Nah, kalian penasaran nggak kenapa aku bisa tahu ini Arca Ganesha? Jadi aku tahu Arca Ganesha ini dari mata kuliah ikonografi, yang mana mempelajari tentang atribut-atribut yang biasa digunakan oleh para dewa. Selain itu, juga ada mata kuliah epigrafi. Epigrafi ini belajar tentang tulisan-tulisan kuno yang biasanya ada di prasasti, di candi-candi, atau di arca-arca tertentu. Nah, selain itu, juga ada permusiuman, kuliah permusiuman. Kuliah itu mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan tentang museum, baik itu tentang tata ruangnya atau mungkin tata pamerannya. Dan yang terakhir ada pengantar arkeologi laboratorium. Di sana kita akan mempelajari tentang temuan-temuan yang sudah kita temukan, lalu dianalisis. Selain itu, soft skill kami juga dilatih untuk memanfaatkan teknologi dalam ruang lingkup arkeologi, seperti memanfaatkan fotogrametri, reflectance transformation imaging untuk memindahkan objek arkeologis dari dunia nyata ke dalam bentuk digital. Selain itu, kita juga mempelajari cara memanfaatkan drone untuk membuat peta, yang sangat penting ketika kita ingin membuat peta dari suatu situs. Dan masih ada banyak lagi yang kita pelajari. Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia merupakan program studi arkeologi yang pertama di Indonesia. Beberapa fasilitas yang mendukung untuk kegiatan perkuliahan diantaranya adalah Laboratorium Arkeologi untuk menganalisis data temuan arkeologi. Yang kedua ada simulasi kotak gali untuk praktik lapangan, dan Taman Arkeologi yang di dalamnya terdapat miniatur candi, beberapa arca, dan prasasti. Sebagai lulusan program studi arkeologi, kita dapat bekerja di berbagai bidang profesi terkait, seperti menjadi peneliti, tenaga pengajar,
dan bekerja di instansi terkait kebudayaan. Selain itu, dengan soft skill yang ditanamkan, kita juga dapat bekerja di bidang non-arkeologi, seperti menjadi jurnalis, menjadi graphic designer, copywriter, dan sebagainya. Berikut adalah alumni yang saat ini sedang bekerja di berbagai bidang profesi terkait. Itu dia sekilas dari program studi arkeologi. Sampai jumpa.